Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3, pelatihan ISO 14001-2015 akan membahas tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dikutip dari PP nomor 46 tahun 2017. Di sini ada saya Hoirun Samartia dan juga rekan saya Yohanes Ardi dari Teknik Kimia. Apa sih instrumen ekonomi lingkungan hidup? Yaitu seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan tujuan yaitu menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan juga terukur. Dan yang terakhir, tujuannya itu untuk membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup. Nah, ada apa saja sih di instrumen ekonomi lingkungan hidup? Yaitu ada perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah insentif dan atau disinsentif. Nah, instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi ini meliputi neraca, SDA, dan juga LH, kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, penerusunan PDB dan PDRBLH, serta internalisasi biaya lingkungan hidup. Perencanaan dan juga penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi itu mencakup bidang ada pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, konservasi sumber daya alam, dan yang terakhir adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, di sini kita tahu bahwa neraca sumber daya alam dan juga lingkungan hidup itu disusun sesuai kebutuhan dan juga jenjang pemerintahan. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik. Neraca sumber daya alam dan juga lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan ketersediaan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan produk domestik bruto dan produk domestik regional. Bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup itu ada data dan informasi statistik dasar, data dan informasi statistik sektoral yang berasal dari kementerian, lembaga, dan atau pemerintahan daerah, dan terakhir adalah hasil inventarisasi sumber daya alam dan juga lingkungan hidup. Nah, di sini ada neraca sumber daya alam dan juga lingkungan hidup itu disajikan dalam bentuk neraca aset dalam satuan fisik dan juga neraca aset dalam satuan mata uang. Jasa lingkungan hidup yang diberikan kompensasi imbal jasa lingkungan hidup antar daerah meliputi perlindungan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, pelestarian keindahan alam, dan atau jasa lingkungan hidup lainnya. Kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup antar daerah yang diberikan wajib digunakan untuk kepentingan pemulihan lingkungan hidup, konservasi, pengayaan keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan energi terbarukan, pengembangan ekonomi berbasis berkelanjutan, pengembangan infrastruktur pendukungnya. Kegiatan lainnya sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan penyedia jasa lingkungan hidup dan disepakati antara pemanfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup. Internalisasi biaya lingkungan hidup dilaksanakan dengan memasukkan biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha atau kegiatan. Nah, sini biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup itu meliputi biaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu pemantauan terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan hidup,
pengelolaan limbah dan emisi, pemulihan lingkungan hidup pasca operasi, dan perkiraan penanganan risiko lingkungan hidup. Serta instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, serta dana amanah atau bantuan konservasi. Nah, di sini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu menyiapkan dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup itu untuk apa sih? Yang pertama yaitu memastikan tersedianya dana untuk penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan juga pemulihan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin terpulihkannya kembali fungsi lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu menjamin pelestarian fungsi atmosfer. Dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup itu digunakan untuk penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber dan atau pelakunya, pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan atau pelakunya. Nah, di sini penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup mencakup kegiatan. Yang pertama ada pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga ada penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan itu dapat melalui beberapa tahapan. Yang pertama, itu ada pembersihan unsur pencemar dan atau perusak lingkungan hidup. Yang kedua ada remediasi, lalu yang ketiga rehabilitasi, yang keempat adalah restorasi, dan yang kelima adalah cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada dana amanah atau bantuan ya, konservasi itu bersumber dari hibah dan donasi. Nah, konservasi hidup itu yang dibiayai dari dana amanah atau bantuan itu meliputi yang pertama, konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. Nah, apa aja sih instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diterapkan sebagai insentif dan atau disinsentif? Yang pertama itu pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup. Yang kedua ada pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup. Yang ketiga ada penerapan pajak, restribusi, dan subsidi lingkungan hidup. Lalu ada pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup. Pengembangan sistem perdagangan dan izin pembuangan limbah dan atau emisi. Lalu ada pengembangan asuransi lingkungan hidup. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup. Lalu ada sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini instrumen ekonomi penting dikembangkan karena membuat sistem yang bersifat mengatur atau regulatory. Pendekatan ini menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan ekonomi diperlukan untuk merangsang penanggung jawab usaha dan atau kegiatan agar menaati persyaratan lingkungan hidup, karena antara lain terhindar dari membayar penalti atau mendapat hukuman, menghemat pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi, dan mendapatkan insentif apabila kegiatannya memberikan dampak positif pada upaya pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup. Penerapan instrumen ekonomi sebagai insentif dan disinsentif ibarat koin dengan dua sisi mata uang. Kemudahan dan dorongan diberikan ketika terpenuhi ketaatan dan bahkan besar insentif dapat terus meningkat sejalan dengan semakin membaiknya kinerja. Sebaliknya, beban dan tambahan kewajiban ditimpakan saat kinerja terus turun dan bahkan terindikasi tidak taat. Penerapan instrumen ekonomi dibutuhkan karena sebagian besar modal alam dan lingkungan hidup, yaitu diantara ekosistem dan keanekaragaman hayati, adalah sumber daya milik bersama atau barang publik. Barang publik memiliki karakteristik akses terbuka, seringkali tidak mempunyai pasar formal, dan secara umum dihargai rendah atau undervalue. Instrumen ekonomi melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi diantaranya mengutamakan pendekatan valuasi dan telah memasukkan manfaat ekosistem yang non-market sebagai nilai yang harus diperhitungkan secara real. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini akan memudahkan penghargaan atas jasa-jasa lingkungan hidup oleh para penggunanya dan terdorong keinginan untuk menjaga keberlanjutannya.
Nah, lalu ada tata cara pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah atau emisi mencakup yang pertama, ada penetapan dan pengaturan alokasi kuota izin yang diperdagangkan berdasarkan data dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lalu, sistem perdagangan lalu kesepakatan realokasi beban dan kuota masing-masing pihak yang melakukan perdagangan dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.